Selamat tahun baru Opa Oma. Saya berharap di tahun yang baru ini kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Hari ini kita akan beribadah secara online. Tema kebaktian hari ini, Tahun Baru, Perintah Baru, yang akan dilayani oleh Pendeta Daud Sefi Naibaho. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Engkau telah Engkau telah memperkenankan kami semua untuk memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Namun kami percaya kasih Tuhan tidak akan beranjak dari kehidupan kami. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami dapat menjaga iman kami kepadamu. Saat ini kami akan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Opa Omar, kini saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Tuhan betapa banyaknya. Opa-oma yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk memasuki tahun yang baru. Itu artinya Tuhan masih mempercayakan banyak tugas kepada kami untuk menjadi saksi bagi sekitar kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar kembali untuk mengasihi sesama sebagai perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Tema tentang kasih adalah tema yang sering kali kami dengarkan, namun acap kali kami masih gagal untuk mengasihi sesama kami, khususnya orang-orang yang dekat dengan kami, pasangan kami, anak, mantu, cucu, ataupun cicit kami. Biarlah Tuhan, firman pada hari ini boleh memberikan kepada kami semangat di tahun yang baru untuk mengasihi sesama kami, khususnya keluarga kami. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, pakailah ia supaya apa yang disampaikannya itu boleh menguatkan dan menghibur sekaligus menegur kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, yang juga lebih dulu mengasihi kami berdoa. Amin. Opa-oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 menjadi bacaan kita di kebaktian lansia yang pertama di tahun yang baru ini.
Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Diberi judul perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Opa-oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana tahun baru, izinkanlah saya menyapa opa-oma dan memberikan ucapan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2021, dan biarlah di tahun yang baru ini kita diberi kesehatan, diberi semangat, dan juga kita boleh dengan sukacita melewati hari-hari kita ke depan. Nah, opa-oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi disampaikan oleh Penatua Deria, tema kebaktian lansia kali ini adalah tahun baru, perintah baru. Tahunnya baru, tahun 2021, ada perintah baru. Nah, perintah seperti apa? Kalau kita lihat dalam bacaan kita, ayat ini sangat terkenal dan sering kita dengarkan, setidaknya ketika kita merayakan Kamis Putih. Ayat ini selalu digaungkan bagaimana Yesus membasuh kaki dan kemudian Yesus memberikan sebuah perintah baru kepada para murid-muridnya. Nah, kita lihat ayat 34 ya opa-oma ya. Ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi perintah barunya adalah mengasihi. Nah, pertanyaannya opa-oma, apakah perintah baru yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 35 tadi itu betul-betul baru? Apakah betul-betul baru pada zaman itu? Saudara yang terkasih, tentu tidak. Kalau kita ingat, kasihilah sesamamu itu juga sudah muncul di dalam kitab Taurat. Jadi sudah ratusan tahun yang lalu. Musa sudah menyampaikan kepada bangsa Israel sebelum sampai ke tanah Kanaan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Jadi kalau dibilang betul-betul baru, enggak baru juga. Ini udah produk lama, produk jadul perintah ini. Nah, opa-oma menarik. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk mengartikan baru. Yang pertama itu neos. Neos itu baru yang mengarah kepada waktu. Misalkan tahun baru, hari ini kita masuki tahun baru, maka tahun baru ini belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar baru, itu neos. Waktu opa-oma Natalan kemarin dapat hadiah apa dari cucu-cucu? Baju baru. Ketika opa-oma mendapat baju baru, baru kali itu opa-oma dapat baju seperti itu, sebelumnya belum pernah. Baru kali ini pas saya dapat model baju seperti ini, sebelum-sebelumnya saya nggak punya. Neos, betul-betul baru. Ketika opa-oma di tahun yang baru, punya cucu baru. Maka opa-oma itu disebut neos, cucu itu neos, benar-benar baru, sebelumnya belum ada. Dan sekarang benar-benar ada. Nah, opa-oma terkasih, jadi kalau dibilang perintah untuk mengasihi, maka perintah ini bukan benar-benar baru. Dan betul bahwa Yesus tidak menggunakan kata neos di dalam bacaan kita pada hari ini. Tetapi Yesus menggunakan kata kainos. Menggunakan kainos yang artinya lebih kepada kualitas. Jadi bukan benar-benar baru, tetapi kualitas kasih yang terus-menerus diperbaharui. Yang penting adalah kualitasnya. Dan inilah yang dipakai oleh Yesus. Perintah baru yang dimaksud adalah perintah yang kainos. Perintah yang kualitasnya harus terus-menerus diperbaiki, harus terus-menerus diperbaharui. Kenapa? Karena manusia seringkali gagal untuk hidup di dalam kasih.
Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kualitas baru seperti apa? Kualitas baru seperti apa yang nyata dalam perintah Yesus? Kita lihat kembali dalam bacaan kita ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah mengasihi itu udah jadul. Tetapi ada satu yang menarik, satu yang baru, yaitu sama seperti aku, sama seperti Yesus telah mengasihi kamu. Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat kasih apa sih yang Yesus nyatakan? Kasih apa yang mau Yesus tunjukkan supaya para murid meneladani? Lihat aku, lihat cara aku mengasihi. Ini adalah kualitas kasih. Nah, pertanyaannya kualitas kasih seperti apa? Kita lihat dalam bacaan sebelumnya, maka Yesus itu membasuh kaki para murid. Umpama pada zaman itu seorang guru, seorang rabi itu tidak boleh melakukan hal-hal yang rendah untuk para muridnya, termasuk membasuh kaki. Membasuh kaki itu kan pekerjaannya hamba. Jadi kalau bagi orang-orang yang kaya pada masa itu, maka di depan rumahnya itu ada kendi-kendi air, lalu hamba-hambanya itu udah standby. Nanti mau ada tamu ya jam 3 ya, kamu standby. Tugasnya apa? Membasuh kaki para tamu. Karena di sana itu kan padang gurun ya, banyak debu, banyak pasir yang bisa menempel di kaki, jadi dibersihin dulu. Nah itu tugas hamba, tugas orang yang pada masa dianggap rendah. Tetapi ketika Yesus mengadakan perjamuan malam, Yesus kemudian membasuh kaki para murid. Ini hal yang baru, Opa Oma. Hal yang baru, kualitas yang baru. Biasanya guru dilayani, biasanya guru dihormati, biasanya guru diservis. Tapi justru guru Yesus memberikan kualitas yang baru dalam kasih. Bagaimana kasih itu tidak memandang siapa yang dikasihi, siapa yang dikasihi, siapa yang dilayani. Kasih itu harus diberikan kepada semua orang. Meskipun orang itu dalam tanda kutip lebih rendah dari kita, lebih muda dari kita. Tidak ada salahnya Opa Oma mengasihi cucu atau melakukan segala sesuatu yang kalau orang tua jangan melakukannya. Misalkan ketika anak kita melakukan ada miskomunikasi lah gitu ya antara orang tua dengan mantu atau anak ya. Lalu kemudian ada masukan dari sekitar kita, kamu jangan mau minta maaf ya, kamu tuh lebih tua. Yang harusnya minta maaf adalah mantu kamu. Yang harus minta maaf adalah anak kamu diem aja. Tunggu aja sama mereka minta maaf. Kadang-kadang gitu juga ya. Orang tua merasa lebih tinggi. Nanti dia harus datang, dia yang muda dia harus datang. Tetapi dalam Kristus, kasih itu mendapat kualitas yang baru. Bukan lagi menunggu, tetapi bersifat aktif. Meskipun orang yang kita kasihi itu adalah orang yang lebih muda. Meskipun kata orang mengasihi itu harus dari yang muda kepada yang tua, menghormati dari yang muda kepada yang tua. Tapi dalam Yesus, perintah baru ini benar-benar kualitasnya diperbaharui. Siapapun orang di sekitar kita, apapun kata orang, meskipun mungkin orang mengatakan, ya kamu orang tua yang lembek, mau aja kau minta maaf. Mungkin kita malu, karena sekitar kita menuding kita, menyalahkan kita. Tapi dalam Kristus, kita berharga. Dalam Kristus kita melakukan perbuatan mulia, karena kita aktif mau meminta maaf, kita aktif mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang lebih muda daripada kita. Saudara yang terkasih, perintah baru ini juga mendapat kualitas yang baru, yaitu kasih Yesus, yaitu kasih yang agape, kasih yang tidak tergantung pada orang lain. Saya mau membasuh kaki kamu karena kamu pernah membasuh kaki saya. Saya mau memberi kamu makanan karena kamu pernah memberi saya makanan. Saya mau menghormati kamu karena kamu pernah menghormati saya. Tapi dalam Kristus, itu semua sudah tidak berlaku. Perintah baru, kasih itu mendapat kualitas yang baru. Meskipun orang yang kita kasihi belum pernah menabur kebaikan kepada kita. Meskipun orang itu belum pernah melakukan kebaikan kepada kita. Kasih yang baru, perintah yang baru ini menolong kita. Untuk apa? Untuk memberi kasih itu kepada siapapun. Opa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kasih itu tidak tergantung pada orang lain. Bahkan ketika orang lain itu pernah melukai kita, maka kasih yang baru itu, kualitas yang baru itu, maka kita bersedia untuk mengampuni mereka. Bersedia untuk berdamai dengan mereka. Nah Opa terkasih, pada akhirnya kualitas seperti inilah yang akan menunjukkan orang Kristen berbeda.
Kenapa? Karena dunia mengajarkan kalau kamu berbuat baik, berarti orang itu pernah berbuat baik kepada kamu. Kalau dia berbuat baik sama kamu, harus balas dengan perbuatan baik. Jadi dunia mengajarkan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan para murid bertampil beda. Tampil beda. Meskipun engkau dianiaya, pada masa itu orang Kristen pada akhirnya akan menghadapi penganiayaan. Akan dibenci, dimusuhi. Orang Kristen harus tetap mengasihi. Meskipun orang itu merugikan kamu, melukai kamu, orang Kristen harus tetap mengasihi. Inilah saudara yang terkasih, perintah baru. Kasih yang dengan kualitas yang baru. Yang pada akhirnya dikatakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Oh ternyata kalau orang Kristen itu ya, saya baru tahu nih, ketika dia dilukai, ketika dia diejek, dia masih mau ya tetap mengasihi. Ketika banyak orang tidak menghormati dia, saya baru tahu orang Kristen itu tetap mau menghormati. Kita menjadi kesaksian. Di tengah-tengah dunia mengajarkan untung rugi. Di tengah-tengah dunia mengajarkan mengasihi itu harus timbal balik. Bagaimana saya dan saudara tetap mengasihi. Meskipun kita tidak mendapat untung, tidak mendapatkan kebaikan, kita nggak kenal dia, kita nggak kenal mereka, maka kita mau menerapkan kasih itu. Sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi kesaksian. Bahwa cara kita mengasihi itu bukan cara dunia, tapi cara yang baru, kualitas yang baru di dalam Kristus dan Yesus teladan kita. Nah, Bapak terkasih, berbicara tentang ayat ini saya jadi ingat satu peristiwa, bukan saya waktu itu hadir ya, tapi waktu saya baca buku, itu ada sebuah pandemi yang terjadi tahun 250 sampai 270. Jadi Bapak berbicara pandemi ini bukan baru hari ini aja kita menghadapi pandemi. Ya, ratusan tahun lalu pandemi ini pernah terjadi dan berulang, ratusan tahun sekali ya, atau puluhan tahun sekali berulang. Nah saya ingat dengan satu pandemi yang terjadi, ini awal-awal kekristenan ya, awal-awal kekristenan tahun 250 sampai 270. Terjadi pandemi yang melanda kerajaan Romawi dengan gejala diare, demam ya, sama seperti sekarang ya, ada demamnya juga. Jadi flu pada masa itu hal yang baru ya. Tapi kalau flu sekarang itu udah hal yang biasa. Tapi pada masa itu diare, demam ya, lalu ada radang tenggorokan, itu hal yang baru. Dan saudara yang terkasih menarik bahwa pandemi pada masa itu menelan korban 1 juta orang. 1 juta orang selama 20 tahun. Dan ada masanya di mana ketika pandemi ini meluas dan kemudian begitu luar biasa, masif, maka ada kalanya satu hari itu 5.000 orang mati. Jadi umpama menarik kalau hari ini sehat, besok mati tiba-tiba. Belum ada obatnya, nggak seperti sekarang kalau flu, demam, diare ada obatnya. Zaman dulu kan nggak ada. Benar-benar barulah penyakit itu. Sekarang sudah banyak vaksin flu dan lain sebagainya. Jadi bisa hari ini sehat, lalu sore sakit, diare, besok mati. Dan ada masa di mana 5.000 orang mati dalam satu hari. Nah umpama terkasih, menarik. Pada masa itu belum ada aturan moral. Aturan moral apa? Untuk mengasihi sesama. Jadi ketika ada orang yang sakit itu, ya pada masa itu kan nggak seperti sekarang ya, agama sudah mulai hadir. Pada masa itu banyak penyembah berhala yang mau mengatakan bahwa udah nggak usah dipedulikan lah orang sakit itu, biar saja mereka mati. Belum ada aturan moral untuk berbuat baik. Bapak terkasih, pada akhirnya orang-orang yang sakit itu dibiarkan sampai mati. Bahkan orang-orang yang ada di rumah, ketika saudaranya itu sakit, dibuang ke pinggir jalan. Dan ketika di pinggir jalan dibiarin aja, diantepin gitu ya kalau bahasa Perancisnya, diantepin. Sampai apa? Sampai mati. Keluarganya meninggalkan dia. Kenapa? Karena kematian itu membawa kesialan, membawa malapetaka, jadi dibiarin aja. Nah Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan membawa hal yang baru. Ketika dunia mengajarkan, tinggalkan mereka, biar aja mereka mati. Tetapi Uskup Siprianus yang waktu itu memimpin orang-orang Kristen, meskipun kekristenan sedang dilanda dengan sebuah masalah, mereka dianiaya karena banyak orang tidak menyukai mereka termasuk orang Yahudi, tetapi Uskup Siprianus pemimpin umat pada masa itu, yuk kita mengasihi orang-orang yang sakit. Kita mengasihi mereka yang tergeletak di jalanan. Ketika banyak orang yang tidak peduli, Uskup Siprianus mengajak, yuk orang Kristen yuk peduli yuk. Kita bantu mereka, kita rawat mereka, kita bantu mereka, kita pulihkan mereka. Nah Bapak terkasih, dasar apa sih? Dasar apa yang menjadi dasar bagi Siprianus melakukan itu? Dasarnya adalah ayat yang kita baca tadi, ayat 34 sampai 35. Itu yang mendorong Siprianus
untuk berani tampil beda. Kita harus mempunyai kasih yang baru. Tidak usah menunggu orang lain berbuat baik baru kita berbuat baik. Tetapi orang yang tergeletak di pinggir jalan meskipun kita nggak kenal siapa mereka. Apalagi mereka berbuat kasih, nggak juga gitu ya. Nggak mungkin orang nggak kenal. Tapi orang Kristen diminta untuk menjadi teladan yang baru. Tampil beda. Tetap mengasihi orang-orang yang sakit, tergeletak. Umpama terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya semua orang tahu, orang Kristen begitu ya. Orang Kristen itu baik ya, meskipun gak kenal mau menolong. Itulah yang harusnya keluar dari mulut-mulut orang-orang di sekitar kita. Bukannya orang Kristen ya, tiap ada orang Kristen dijauhi. Ini orang Kristen kalau belanja ke pasar kopro ya nawarnya gila-gilaan ya. Udah dibilang tahu harganya 10.000, nawar 5.000 lagi. Sehingga orang mengatakan, ya orang Kristen kok begitu sih? Nawarnya kok gak Kristen banget, nawarnya kok gak manusiawi. Gitu gak ya ibu-ibu ya? Oh enggak ya. Kalau Bu Foni mah tinggal WhatsApp ya, cumi seember gitu ya, langsung datang dari pasar Patra gitu ya, nggak pakai nawar ya. Ngapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang Kristen itu harusnya tampil beda sehingga orang-orang di sekitar kita pada akhirnya mulutnya keluar sebuah pernyataan, orang Kristen itu begitu ya, baik ya, bukannya orang Kristen itu begitu ya jahat ya, sama pembantu nggak mengasihi, dikasih makanan sisa dan sebagainya. Pada akhirnya kita tidak menjadi kesaksian. Tapi hari ini kita mau diingatkan, ketika kita punya kualitas kasih yang baru, kasih yang tidak memandang orang, kasih yang tidak tergantung pada orang lain, kasih yang agape, maka di situ kita telah membawa kualitas kasih yang baru, yang boleh kita nyatakan kepada sesama kita. Nah, umpama saya mengajak kita untuk menyaksikan satu tayangan yang saya ambil dari YouTube. Umpama bisa melihat bagaimana kasih itu boleh dilakukan kepada siapapun, dan kasih itu mendatangkan joy, sukacita bagi orang yang merasakan kasih kita. Mari kita saksikan. Ya, umpama dari tayangan yang tadi kita saksikan, kita melihat ada satu bapak yang cuek ya, ketika ada sebuah situasi di mana orang butuh pertolongan dia nggak mau nolongin. Ada orang yang mau masuk lift, dia biarin aja gitu ya, nggak ditahan lift untuk terbuka pintunya. Ketika balon si anak kecil itu terbang ya, si pria ini cuek aja, nggak mau bantu dan sebagainya. Tetapi pada satu waktu dia sadar, bahwa dia hadir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dia hadir untuk banyak orang. Sehingga ada sebuah perubahan ketika dia mau mengasihi orang-orang yang meskipun dia nggak kenal. Orang-orang yang ketemu di lift, orang-orang yang ketemu di jalanan, anak kecil yang kehilangan balonnya, dia bisa selamatkan balon itu, meskipun anak itu tidak dia kenal. Nah, umpama, mari ketika saya dan saudara hidup dalam kasih, perintah ini gak benar-benar baru kok, sudah jadul. Bahkan dari kecil kita udah tahu, Kristen identik dengan kasih, tapi kasih yang seperti apa? Kasih yang mestinya harus punya kualitas yang baru, kasih yang tidak tergantung pada orang lain, kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balas. Dan inilah yang Yesus tunjukkan. Yesus mau mati untuk saya dan saudara tanpa menuntut balas. Tetapi yang Yesus mau, teladanilah cara kasih Yesus dengan kualitas yang baru. Bagaimana Yesus mengasihi para murid, bagaimana Yesus mengasihi dunia, bagaimana Yesus mengasihi saya dan saudara. Kasihilah sesamamu seperti Yesus mengasihi saya dan saudara. Sehingga pada akhirnya kayak kepaduri, opa-oma, lansia meskipun sudah tua ya, bahwa orang seringkali punya stigma kalau tua itu lamban, gak bisa ngapa-ngapain ya, tapi kita harus mengubah stigma itu. Bahwa di dalam Kristus, ketika kita masih diizinkan masuk ke tahun yang baru, pasti ada tugas yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau memang kita gak bisa beranjak keluar rumah, kasih itu kan gak harus keluar rumah ya opa-oma ya, kasih itu pertama-tama di rumah kita sendiri, mengasihi pasangan kita, mengasihi anak, mantu, cucu kita. Berlakukanlah kasih itu dan terapkanlah dengan kualitas yang baru. Maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Selamat mengasihi, selamat tahun baru. Amin. Opamen terkasih, kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali untuk mengasihi sesama kami, bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Yesus mengasihi kami. Bantulah kami Bapa dalam keterbatasan kami, ketika kami sebagai opa oma terbatas karena kondisi fisik kami sulit untuk melangkah keluar rumah kami karena pandemi, tapi biarlah kasih itu boleh tetap kami lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Sehingga pada akhirnya pasangan kami, anak, mantu, cucu, cicit kami boleh merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kami. Boleh merasakan sapaan Kristus melalui sapaan kami kepada orang-orang yang ada di rumah kami. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa pandemi ini membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga kami, bagi anak mantu kami yang mungkin memiliki pekerjaan usaha yang harus terbengkalai karena situasi ini. Cucu-cucu ataupun cicit kami merasa bosan ketika harus berlama-lama di rumah. Kami mohon Tuhan anugerahkan kepada kami lidah seorang murid, sehingga tutur kata apa yang kami keluarkan melalui mulut kami, itu boleh melegakan anggota keluarga kami, boleh menyemangati anak mantu dan cucu cicit kami. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa, biarlah situasi yang ada pada saat ini, pandemi yang melanda bangsa dan dunia ini boleh segera berakhir, dan kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sukacita, dan kami boleh menjadi berkat. Kami juga saat ini berdoa Bapa untuk para pemimpin kami, biarlah Tuhan tolong pemerintah kami, sehingga pemerintah kami dengan hikmat dari Tuhan boleh menata bangsa ini, boleh membawa pemulihan khususnya secara ekonomi bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan para pemimpin kami dan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kami saat ini teringat juga untuk opa oma yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, Ibu Flora Fermanto, dan juga opa oma yang tidak kami sebutkan pada saat ini, tapi kami ingat mereka dalam hati kami. Entah itu pasangan kami, anak, mantu, cucu, cicit kami. Biarlah Tuhan Kau jamah mereka, berikanlah kepada mereka kesembuhan, dan terutama Tuhan, tambahkanlah hati yang gembira kepada mereka, karena kami percaya hati yang gembira akan menjadi obat yang mujarab bagi mereka. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Surono. Kami berdoa untuk Ibu Kristianti Gunawan, Ibu Sani, dan Ibu Lili. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih dan berkat Tuhan terus mengiringi mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat dan saluran kasih bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, setiap pergumulan-pergumulan kami yang masih kami bawa di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan menyertai kami, Tuhan adalah sahabat kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam Kristus Yesus kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh sempurna berkat yang Engkau nyatakan kepada kami. Saat ini, kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, dan pakailah hidup kami sebagai saluran kasih bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Opa Oma, Tuhan telah memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama. Marilah kita lakukan perintah ini dengan sukacita karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Pada akhirnya semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Mari kita naikkan pujian perintah baru. Saling mengasihi.
Oma ingatlah bahwa perintah mengasihi bukan benar-benar baru, sudah ada. Hanya saja mari kita mengasihi dengan kualitas yang baru. Itu dasarnya apa? Sama seperti Yesus mengasihi kita. Kita berlakukan kualitas itu kepada sekitar kita, khususnya orang-orang yang tinggal satu atap dengan kita. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Opa Oma dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu teduh. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya ulangi. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat di tahun yang baru dan jaga kebersihan. Doakanlah agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa kembali di gereja. Tuhan memberkati.